Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi di video terkait Practical Advanced Accounting atau praktikum AKL 2 ya teman-teman ya. Oke, untuk kali ini, di video kali ini karena video sebelum-sebelumnya sudah membahas terkait berapa persentase kontribusi relatif, kemudian menghitung goodwill di penggabungan jenis konsolidasi, akhirnya nanti kita akan menghitung berapa sih alokasi modal sahamnya ketika sudah dihitung itu semua gitu ya. Oke, sebelum ke situ ya teman-teman semua, di sini sudah ada soal terkait kalau misalnya kebijakan perusahaan itu mengakui goodwill dan tidak mengakui goodwill. Oke, kita fokus di mengakui goodwill dulu ya. Berarti kalau mengakui goodwill otomatis di situ ada goodwill atau badwill muncul di jurnalnya, ada akun tersebut gitu ya. Oke, nah kalau misalnya di jurnal gitu kan, ketika ada penerbitan saham otomatis jurnalnya seperti apa? Di debit ada karena informasinya tadi itu ada aset bersih ya, aset bersih berarti kita anggap sebagai macam-macam aset saja karena kita nggak tahu ya asetnya apa aja ya, otomatis itu pasti kas piutang dan sebagainya. Namun di sini kita anggap sebagai macam-macam aset aja. Macam-macam asetnya berapa? Nah, kita ambil dari angka ini teman-teman, 105 juta ya, ketika perusahaannya digabungkan menjadi satu, 105.500.000. Oke. Kemudian di debitnya tadi ada goodwill ya teman-teman ya. Kita berhasil menghitung goodwill ketika di total adalah 30.380. Oke, 30.380. Goodwill-nya debit ya karena bertambah. Ada 30 juta 380 ya tadi ya. Oke, nah untuk kreditnya adalah karena di sini menerbitkan saham biasa, otomatis pakai akun modal saham. Di kredit sebesar berapa? Cara gampangnya adalah tinggal ditambahkan ya debit dan debit karena harus balance. Tapi kalau itu kan belum tahu benar atau salahnya. Jadi biar langsung benar, tepat bahwa angkanya itu benar, itu tinggal dikalikan aja nih 13.588 lembar dikalikan dengan 10.000 rupiah per lembar saham. Berarti kan tinggal 135 ya, 880.000. Oke, harus sama ya, harus balance antara debit dan kredit. Itu jurnalnya ketika goodwill-nya diakui. Nah, kalau misalnya goodwill-nya tidak diakui, gimana jurnalnya? Tinggal dihilangkan aja goodwill-nya. Kalau misalnya tidak ada selisih antara debit dan kredit, itu berarti macam-macam aset di debit dan modal sahamnya di kredit. Namun ketika ada selisih berarti nanti selisihnya masukkan ke akun yang namanya agio sahamnya teman-teman ya. Nah, agio sahamnya itu nanti tergantung apakah di debit atau apakah di kredit, nanti tergantung selisihnya bagaimana gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau menghitung alokasi modal sahamnya. Nah, caranya gimana? Nah, kita bagi aja PT kitanya berapa, tadi berapa persen. PT kita itu tadi mendapat 29 juta ini ya teman-teman ya, 29 juta. Tinggal dihitung aja 29 juta dibagi dengan 10.000 rupiah. Nah, berapa? 2.900 lembar. Dan PT kita, PT Nada dan PT Cinta juga dengan cara yang sama ya. Kalau PT Nada berarti nanti 41.600.000 rupiah per 10.000. Kemudian PT Cintanya 65.280.000 dibagi 10.000 rupiah. Nah, itu hasilnya berapa lembar saham. Kemudian totalnya itu harus ini ya, penerbitan sahamnya berapa ya? 13.588 lembar saham. Oke. Itu untuk menghitung berapa alokasi modal sahamnya. Oke. Termasuk nanti di goodwill tidak diakui juga dalam menghitung alokasi modal sahamnya juga sama ya, teman-teman ya.
Oke, mungkin nanti lebih lengkapnya kita akan praktek di kelas ya teman-teman ya. Kita akan diskusi bareng-bareng, praktek bareng-bareng biar teman-teman juga paham dan langsung praktek di Excelnya masing-masing ya teman-teman ya. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan langsung saja. Terima kasih atas perhatiannya, mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.